Jadi sekarang Anda lihat mengenai material availability ya. Jadi ada dua material ya, seperti tadi sebelumnya kita membahas masalah silver ya, terus juga ada masalah indium dan telluride. Jadi ini juga banyak, ini jumlahnya juga nggak banyak, dan TCO tadi kita sudah bahas, itu transparent conducting oxide yang gunanya untuk dipakai pengganti Ag. Nah ternyata untuk TCO sendiri kita juga banyak bermasalah karena TCO ini umumnya memakai indium tin oxide yang di sini ya. Jadi ini untuk dye sensitizer dia dipakai, untuk amorphous silicon dia juga masih dipakai, di CIGS indium juga masih dipakai. Jadi indium ini termasuk yang mahal, dan dan cadangannya itu nggak banyak. Jadi kita harus mencari material lain yang kalau bisa tidak memakai indium atau telluride ya. Ini di dye sensitized solar cell, ini di SCC ya. Ini nggak kita bahas, tapi bisa Anda lihat di cadmium telluride kita kekurangan Te, di CIGS dan amorphous silicon kita perlu indium. Nah, jadi di sini adalah pembagian produksi solar cell. Jadi bisa Anda lihat majority kita masih di crystalline solar cell sekitar 75%. Ini tahun 2010 ya, 10 tahun yang lalu. Terus di sini ini yang standar, sedangkan yang agak bagus itu yang dipakai keluar untuk space applications itu ini super monocrystalline silicon ya sekitar 6%. Terus amorphous silicon sekitar 7%. Terus CIGS sekitar 2% dan CDTE itu sekitar 10%. Jadi ini perbandingan volume PV material yang ada di global PV cell production. Ya, jadi Anda masih bisa lihat kalau crystalline silicon itu masih merajai market. Kemudian untuk negara mana yang banyak memakai solar cell, itu ternyata Cina, itu di tahun 2010 50% dari PV cell itu di daerah Cina dan Taiwan ya. Eropa 18%, Jepang 14%, terus North America cuma 6%, dan rest of the world atau ROW ini cuma 13%. Terus apalagi ini di sini kita ini yang tadi. Terus ini untuk perbandingan megawattnya ya. Historically di tahun 2000 kita sudah meningkat jauh dibandingkan di tahun 1980. Jadi kita sangat promising, dan ingat ini data tahun 2001. Jadi Anda kalau bisa cari data yang 2020 ya. Nah, ini mengenai concerning masalah health, safety, dan environmental impact. Ini bisa dibaca di sini ya. Saya yakin ini pasti ada yang tertarik masalah safety, masalah environmental impact ketika kita membuat solar cell ini. Jadi silahkan dibaca di sini sebagai informasi.